Oke guys, ketemu lagi dengan Diki Ojo. Nah, jangan lupa guys ya, subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, kali ini kita akan kulineran lagi. Tapi bukan makanan ya. Kita kali ini akan membuat minuman. Ya, ini kan kita lihat nih ada kedelai ya. Kedelai. Nah, jadi kita mau membuat susu kedelai. Ya. Nah, susu kedelai ini ingat ya, beli kedelai. Ini kedelai ini 300 gram. Kok banyak ya tuh. 300 gram kok banyak sekali ya. 3 on 300 gram kan biasanya cuma segini ya kan, paling segini ya, setengahnya paling ya. Kenapa? Karena memang untuk membuat susu kedelai kita harus rendamin dulu, jadi direndamin ya. Jadi direndamin paling bagus sih dengan air minum aja guys ya, jangan air mentah. Dengan air minum direndam semalaman. Jadi susu kedelai dicuci dulu, habis cuci ya kayak cuci beras gitulah ya, cuci beras baru direndamin semalaman ya. Jadi mungkin dari jam 5 sore atau jam 4 sore mulai rendam sampai jam segini, mungkin jam 9 jam 10 gitu ya. Jadi nggak sampai 12 jam juga lah ya, tergantung, nggak apa-apa juga. Karena dia kalau tujuannya direndam itu supaya dia bisa mengeluarkan air ya, karena kan kedelai itu udah kering. Kalau kita beli kan kering, nggak ada kedelai kan, bukan kedelai basah ya, kita beli itu kedelai kering. Jadi dia sudah kandungan airnya itu udah hampir nol ya. Nah makanya kita masukin air lagi, kayak digelondongin ke air ya. Jadi makanya harus direndamin sama kayak bikin tape. Jadi supaya dia ada kandungan air, kan kita mau ngambil airnya ya. Kalau nggak ada kandungan airnya repot ya. Kita cuman blender gitu, itu kurang ya. Jadi kita supaya airnya meresap ke dalam ya, itu proses kimianya lah ya untuk makanan. Nah makanya dia bisa sebesar begini nih, 2 kali lipat tuh ya. Nah, makanya jadi kayaknya banyak banget emang begitu. Jadi jangan guys, perhitungkan itu kalau mau bikin misalnya kira-kira untuk 4-5 porsi gitu ya, 4-5 porsi cangkir, mungkin cangkir 300 ml ya. Jangan sampai beli 1 kilo ya, kedelai 1 kilo direndemin ya, besok tuh jadi 2 kilo ya. 2 kilo tuh wah, ya bisa buat dijual lah gitu ya. Ya bisa buat besok-besok, cuman nggak bisa tahan lama ya. Kita soalnya kan alami ya. Kalau kedelai alami itu nggak bisa tahan lama guys ya, karena kita nggak pakai bahan pengawet lain. Kita langsung, jadi paling langsung bikin, langsung habisin deh. Paling bisa juga besok gitulah. Itu besok juga agak berkurang rasanya. Biasanya langsung habisin, panas-panas kita anget-anget gitu minum, habisin. Jangan buat besok, kurang enak ya. Nah jadi perhitungkan. Jadi dia biasanya dia mengembang 2 kali lipat. Nah setelah selesai ya kan, setelah selesai itu bukan langsung dibikin. Ini kan dia ada kulit, kedelai ada kulit. Jadi cuci lagi, kita cuci lagi sebanyak 3 kali lah ya, kan, untuk membersihkan kotoran kulitnya, terutama kulitnya agak repot kita bersihkan karena kulitnya tidak mau kita buang kulitnya ya. Jadi udah bersih, usahakan cuci pakai ini guys ya, pakai air minum saja ya. Jadi udah dapat seperti ini. Nah terus ini air minum ya, air minum nih sebanyak 2,5 liter lah ya. Nanti kita lihat lagi karena ini relatif ya, bisa nanti kurang atau ini ya, kita tambahin lagi ya. Terus sementara kita 2,5 liter dulu air minum. Dan ini garam ya, kita pakai garam untuk menambah rasanya ya, nambah rasanya. Ini 1 sendok makan ya. Nah gula, nah ini gula agak banyak karena kita bikinnya. Dan ini gula nih relatif guys ya. Ini gula ini memang kita memakai 3 on ya, 300 gram sama seperti kedelainya saja, 1:1. Nah ini karena kita mau bikin kita mau makannya minumnya yang standar lah, ada manisnya. Cuman bagi yang, karena kedelai ini kan juga bagus bagi yang penderita diabetes. Buat diabetes atau yang nggak suka manis boleh kurangin ya, karena di gula relatif ya. Nah jadi boleh dikurangin. Cuman ini untuk takaran standar ya, kita minum manis, tidak terlalu manis ya. Tidak, kalau hambar kan nggak enak juga ya. Kalau bayi nggak suka kurangin. Terus daun pandan biar untuk wanginya ya. Daun pandan 3 helai ya, 3 helai yang udah agak besar ya. Nah kalau yang kecil ya beda guys, tambahin aja gimana ya. Nah ini 3, dan ini ada kain. Kenapa kain? Nah ini kain kita memang kita buat khusus ya. Ya usahakan kalau jangan kain katun guys ya. Kenapa jangan? Sobek ya. Kain katun tuh gampang sobek, kita pernah coba. Jadi kalau pakai kain katun tuh sobek. Ini biasanya orang bilang kain bahan ya, bahan. Jadi seperti buat apa, jilbab itu ya, hijab itu kan kainnya bahan ya. Atau yang buat celana kain cowok tapi yang tipis, jangan tebal guys. Atau baju ibu-ibu gitu ya, kain bahan gitu ya. Nah itu kan agak nerawang gitu ya, tipis tapi dia kuat. Dia memang tipis tapi kuat ya. Tuh lihat tangan saya, tapi dia kuat. Nah memang terus kenapa nggak pakai saringan? Karena itu kita maunya yang benar-benar dapatnya itu airnya, susunya halus ya. Kalau boleh pakai yang agak pakai saringan, nanti masih ada bekasnya. Sama kayak ada blender khusus yang bisa buat bikin susu kedelai kan. Nah itu ampasnya selalu, ampasnya kurang enak guys. Kita mau minum susu yang
yang halus gitu ya, nggak ada ampasnya. Jadi kita pakai kain, dan kainnya pilihlah kain yang ini ya, bahan ya. Nah, biar dia nggak gampang sobek, karena kita kan peras gitu ya, pencet gitu, peras gitu ya. Kalau katun dia hancur, sobek langsung ya. Nah, oke. Nah, sampai di sini guys, nanti kita langsung buat ya guys ya. Oke, kita mulai. Oke guys, nah ini sekarang kita blender dulu ya. Kenapa harus blender? Ya di blender lah guys. Kalau nggak blender gimana, hancur ya. Emang huluk ya bisa hancurin ya. Jadi kita blender dulu ya. Karena ini kan kacang ya, agak keras. Kita blender dulu. Nah nanti setelah blendernya, hasil blenderannya itu baru kita peras nanti ya. Nah kita nggak kasih semuanya guys ya, ya nggak muat lah ya. Kita kasih semuanya, kasih dikit-dikit ya, sekapasitas blendernya lah ya. Nah, jadi tambahin air secukupnya. Ini sekitar sesuaikan dengan blendernya guys ya. Kalau blendernya agak gede, oke, bisa agak banyak. Kalau blendernya masih yang seperti ini kan cuman sekitar 1,5 liter ini blendernya, jadi nggak bisa banyak. Kita harus kasihnya pelan-pelan. Nah. Oke guys, nah ini harus sekitar 1 menit 2 menit guys ya. Jadi benar-benar halus ya. Kita benar-benar halus ya. Ini juga nanti kita blender lagi ya. Jadi kita saring, nanti kita blender lagi. Karena ini kan gimana ya, dia kan awalnya kan barang keras ya. Jadi kalau kita cuma sekali blender terus kita udah saring selesai, udah itu ampasnya aja masih ada gitu, sisa-sisa susunya. Jadi kita nggak bisa ngambil sekali blender langsung saring ya. Kita saringin ya, kita peras lah gitu ya. Nah, atau saringin karena dia udah halus ya, nggak usah diperas. Kita saringin keluar, udah dibuang ampasnya. Enggak guys, ampasnya itu masih bisa ya. Bukan karena ngirit guys ya, memang masih bisa ya. Dia masih kandungan susunya masih ada, kandungan kedelainya masih ada ya. Oke, ini yang tadi yang untuk blenderan pertama itu ampasnya jangan dibuang dulu guys ya, karena ampasnya kan sudah semakin sedikit. Kita nggak langsung blender, yang tadi ampas tadi kita sisihkan dulu ya. Kita blender dulu yang masih baru ya. Oke, nah kali ini kita harus disesuaikan guys ya. Jadi sesuaiin takaran kedelai dengan airnya ya guys ya. Oke, kita masukin semuanya. Oke guys, nah jadi ini jadi takarannya seperti ini ya. Untuk kedelainya ya kita ukuran di sini. Nanti untuk airnya di sini. Jadi airnya ya 2 kali lipat tingginya lah, 700 ya. 1000 ya, 1200 ya. Nah, ini ada nih. 1200 ya guys ya. Nah, 1200 di 50 di sinilah. Jadi airnya di sini. Jadi tingginya segini, airnya setinggi segini. Jadi jangan sampai ke atas banget guys ya. Jadi takaran seperti itu. Biar dia nggak terlalu kental, nggak terlalu encer guys. Blendernya juga bisa lebih halus. Kalau dia kedelainya kebanyakan dari airnya, blendernya jadi kurang halus. Jadi kita mesti beberapa kali, sayang kan, repot kita kerjain. Kalau airnya terlalu banyak, kedelai terlalu sedikit, jadi malah jadi hambar. Nah, oke guys, ya, kita blender lagi. Nah ini ampas yang pertama kali kita keluarin dulu. Nah itu jangan dibuang dulu guys ya, jangan dibuang dulu. Itu biarpun kelihatan udah kering, udah kita saring di sini, kita peras, itu jangan dibuang dulu ya. Nah. Oke, ini yang takaran kedua. Jadi kita bagi dua guys, 300 gram ya, 3 on. Kita bagi dua penyaringannya ya. Jadi 300 gram dulu, baru yang kedua 300 gram. Dan ingat jangan langsung dibuang ya. Jadi kita nanti itu seperti ini buat
kayak mixer gitu ya, di mixer, cuman kita pakai blender ya. Ya nanti kita campurnya gitu. Kita kasih air lagi, ampas yang ini yang pertama nanti sama yang kedua ini ya. Yang pertama dan yang kedua nanti selesai ini kita masukin lagi ke blender. Kita blender lagi, tambahin air lagi. Ya, karena masih ada. Ya. Kalau ini masih terlalu kental ya, terlalu kental. Jadi kita untuk beberapa orang kalau minum terlalu kental itu ada yang nggak terlalu suka karena masih langu banget. Kedelainya itu terasa banget. Ya, untuk beberapa orang suka. Kalau saya suka, tapi itu tergantung lah ya. Kalau pengen minumnya yang kental begini nggak apa-apa juga ya. Cuma kan mubazir juga guys ya. Kalau biasa buat jualan itu biasanya bisa sampai 2 kali penyaringan. Itu tetap masih langu. Rasa kedelainya masih terasa sekali ya. Kedelai kan ciri khasnya itu dia langunya itu, langu kedelai ya, baunya itu. Oke guys, nah jadi ini kita untuk yang ampasnya kita blender lagi. Ya, kita tambahin air lagi, takarannya sama. Ya, jadi 1 banding 1 ya, atau mungkin lebih inilah ya. Ya, jadi kita lihat tuh airnya masih kelihatan banget ya, masih putih gitu ya, masih kelihatan susu banget. Nah, ini guys ya, kita blender sekitar 1 menitan gitu ya. Supaya apa, dia tercampur. Jadi ya benar-benar diaduk, dikeluarkan lagi itu sari-sari susunya, sari-sari kedelainya. Nah. Oke, ini udah selesai. Nah, kita mulai lagi, kita saring lagi. Ya, kita saring lagi. Nah. Kalau untuk kain ini, kalau bagi yang nggak punya, boleh ya di toko kue juga biasanya mereka punya ya. Jadi mereka jual yang udah jadi gitu ya. Cuman ukurannya seberapa besar saya kurang tahu. Jadi kita memang dari awal kita bikin sendiri, kita jahit sendiri ya. Supaya kita pilih dulu kainnya supaya lebih kuat. Nah. Kalau bagi yang nggak mau ribet, cari di toko kue ya, bahan-bahan kue itu sekarang lengkap ya. Lengkap, mereka jual bahan-bahan seperti itu. Seperti yang saringan ini. Oke, nah. Jadi, nah takutnya Pak kalau perasan ininya ini, nah kalau kainnya pakai kain katun, sobek guys. Kita pernah coba. Ya, jadi dia sobek ya, repot. Nah. Oke. Nah, untuk yang kedua kali itu udah kita boleh buang ya. Kita boleh buang dan kita cukup. Karena warnanya juga kan udah kelihatan guys ya, sudah agak putih ya, putih banget. Tadi kan masih kuning banget dia ya, masih kuning banget ya, udah putih. Jadi udah, ini cukup lah ya. Nah, cuman untuk beberapa orang mereka masih mau pakai ya nggak apa-apa. Cuman mungkin nanti langunya agak berkurang ya, karena memang ada beberapa orang memang tidak terlalu suka dengan langunya kedelai ya. Kita tidak, karena ini kan selera ya guys ya, selera ya. Jadi kalau bagi yang dia pengen dia mau blender lagi, ini yang ampas yang udah perasan kedua nggak apa-apa, biar nggak terlalu langu. Kalau kita sih cukup 2 kali deh ya lah, sekali aja kita ulang ya. Kayak ini kalau udah di blender yang kedua kali dia kan udah, ampasnya kita buang ya. Oke guys, nah ini kedelai ini kalau kita bikin kedelai guys ya, sebenarnya nggak ada yang bisa dibuang guys. Kalau ada yang mau bikin ya, ini ampasnya ini sebenarnya ampas ini kita bisa buat makanan lain, namanya tempe gembus. Tempe gembus ya, karena kan tempe juga dari kedelai ya. Cuma ini karena kan ampasnya. Nah, kita bikin pakai ragi juga sedikit ya. Itu cara pembuatannya hampir sama dengan membuat tempe. Nanti jadinya tuh jadi tempe gembus. Memang tidak ada butiran-butiran kayak biasa tempe itu butir-butiran kedelainya ya. Nah, jadi dia ada juga dijual tuh kalau di pasar tuh, suka cari ya, kalau dicari ada tuh namanya tempe gembus. Ya, itu biasanya makanan kampung. Ya. Jadi memang kedelai ini kalau dibuat tuh gak ada yang habis ya. Ini masih dipakai ya. Jadi nggak ada yang habis. Yang dibuang tuh cuman kulitnya aja. Nah, oke, ini yang ya, perasan terakhir ya. Tuh guys kan, lihat tuh banyak sekali tuh guys. Ya, 300 gram, 3 on. Itu bisa membuat satu panci ini ukuran 8 liter. Ini panci ini ukuran 8 liter guys. Jadi dari 3 gram 3 on kedelai ini kita cuma 2 kali loh kita saring ya. Coba kalau yang kita ini yang ampas ini kita saring lagi sekali lagi untuk supaya nggak terlalu langu. Wah, ini bisa
2 kali ini jadi 16 liter guys. Ya, ini cukup lah 8 liter ya. 8 liter minum udah cukup. Ini masih bagi tetangga ini guys, kebanyakan ya. Nah, ini guys nih yang setelah udah selesai, yang tadi yang air saringannya udah dapat ya susunya. Nah, kita saring lagi guys ya. Saring lagi. Nah, buat ini menghilangkan ampasnya benar, karena tadi kan ada yang diperas gitu ya. Itu bisa dia lolos. Ya, ini tujuannya hanya untuk supaya lebih halus lah ya. Bener-bener susunya itu nggak terasa ada ampas-ampasnya gitu kan, lebih enakan minum gituan. Nah, kalau minumnya ada ampas-ampasnya kadang suka ada guys, kalau saringan sekali doang langsung dari apa perasan dari susu kedelainya yang halus itu langsung diperas, itu suka ada kayak bubuk-bubuknya gitu. Nah, kayak tepungnya kan dia udah halus banget itu, jadi kayak tepung. Jadi kita harus saring lagi. Nah, ini kalau cara seperti ini nggak bisa dilakukan di blender yang khusus membuat susu kedelai, nggak bisa guys. Itu ribet banget ya. Itu tetap harus disaring. Kalau pakai blender itu, makanya kita biasa yang mereka yang membuat susu kedelai juga itu nggak pakai blender yang susu kedelai. Nah, itu biasanya kalau buat di rumahan, bagi yang nggak mau repot seperti ini ya, mereka ya beli blender seperti itu. Nah, blender seperti itu juga mubazir guys ya. Ya itu ampasnya itu lolos ke saringannya. Saringannya itu kan masih lebih besar, beda dengan kain, suka lolos, nggak enak ya, nggak enak. Pasti selalu keminum itu ampasnya. Jadi tepungnya selalu ada. Nah, kalau kita saring begini, itu boleh dibilang tepungnya itu hampir nggak ada lah, benar-benar nggak ada lah. Jadi seperti air apa, memang minumnya susu susu lah yang nggak ada tepung gitu. Nah, makanya kita saring lagi 2 kali ya. Oke guys ya, jadi ini tadi di saringnya itu ya, untuk saringan yang terakhir ini yang dari air susunya tadi, itu jangan diperas lagi guys ya. Untuk pertama kali tadi dari ampas dari tepung susu tepung kedelainya kita peras ya. Tapi untuk membersihkan kedua kalinya itu jangan diperas guys. Biarkan dia mengalir supaya apa ya? Supaya ini kayak busak-busaknya ini. Nah, itu guys lihat ya, atau ada busaknya itu ya. Nah, ada buihnya gitu ya, gelembung-gelembungnya itu. Itu supaya jangan terlalu banyak ikutan gitu. Kenapa ya? Kan sama itu. Enggak guys, itu nanti kalau dia itu pas kita masak pun nanti itu busaknya gelembung-gelembung ini harus kita buang, pelan-pelan kita buang. Ya. Kalau enggak dia nanti kayak seperti lapisan. Jadi nggak enak gitu ya. Apalagi yang buat dijual ya, jadi kelihatan jorok. Ya, nggak kelihatan jorok. Padahal memang bisa dimakan, tapi ada baunya, nggak terlalu enak, langu. Jadi kita buang busanya. Makanya tadi disaringnya itu dibiarkan dia mengalir ya, jangan diperas. Kalau diperas itu busanya ikutan gitu. Nah, oke. Jadi karena kita kan ini kita bikin tutorial ini kan buat susu kedelainya itu yang benar-benar halus gitu ya, nggak ada tepungnya, nggak ada gelembung-gelembungnya, nggak ada lapisan apapun gitu ya. Nah, dan itu langunya itu, bau langunya itu pas, tidak terlalu langu, tidak terlalu hambar. Kalau terlalu hambar ya minum susu biasa saja ya. Karena susu kedelai memang ciri khasnya dia bau kedelainya itu yang bikin enak ya. Oke guys, nah sekarang kita masak ya. Oke guys, nah ini kita sudah mau dimasak ya. Ini pandan dan gula kita nggak masukin dulu. Boleh sih dimasukin, cuman kan kalau dimasukin dulu nanti apalagi gula ya, repot aduknya guys ya. Jadi kita tunggu panas dulu, mendidih dulu ya, baru kita masukin pandan dan gulanya biar lebih gampang larut, karena kita nanti mesti aduk. Kalau lagi dingin begini diaduk, wah repot ya, lama kita. Nah, jadi kita ini dulu ratain sambil dipanasin. Nah, oke. Nah, oke guys, ini ingat guys ya, ini yang paling repot ya. Jadi biasanya memang kalau mereka yang udah besar ya itu ya, pengusaha susu kedelai itu mereka ada alatnya. Kalau ini kita manual. Susu kedelai itu kalau mau dibuat lagi dipanasin tidak boleh nggak diaduk. Dia harus diaduk terus. Karena kenapa? Bagaimanapun kan dia seperti susu ya, dari tepung itu biarpun halus sudah sampai kecampur jadi putih, tetap dia ada endapannya guys. Sama seperti susu bubuk anak kecil kita itu ya. Nah, kita aduk. Tinggal lama-lama kalau dibiarin kan dia juga ini ya, mengendap. Nah, ini sama. Nah, dia kalau yang ini kita tidak aduk, pertama dia bisa mengendap dan itu tepung-tepungnya jadi menggumpal. Jadi kayak seperti kalau kita bikin gula itu ada santannya pecah. Jadi santannya menggumpal. Nah, jadi menggumpal, memang gumpalannya nggak gede-gede tapi kecil-kecil, tapi jadi jelek. Jadi ya itu. Nah, jadi dia seperti ada gumpalan terpisah lah dari air. Karena dia kan ini
ya. Tetap dia dari bubuk ya, susu kan kedelai tadi dia kita blender, karena kita panasin kan menguap, airnya mulai berkurang, udah dia bisa menggumpal. Nah jadi ini kita aduk sampai dia mendidih, baru kita masukin gula dan nanti santannya, pandannya kita masukin. Sampai kapan? Itu tergantung guys ya, karena ini kalau sampai mendidih susunya sudah mateng. Nah bagi yang pengen makan yang minum yang lebih kental boleh agak lamaan, jadi susunya memang agak kental gitu ya. Kalau yang pengen makan minumnya yang tidak terlalu ini kental, dia maunya agak encer ya, nggak usah terlalu sampai ini, karena kita panasin sampai airnya berkurang atau tergantung selera ya. Nah kalau sekarang kita bikinnya normal saja guys, jadi kita tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, yang penting dia mateng. Kita masukin gula, pandan, sudah. Kalau udah mendidih kita boleh minum, dinginkan kita boleh minum ya, anget enak guys ya. Nah oke guys, ini sudah mulai panas ya, kita mau masukin gula. Nah ini kan ada buihnya guys. Nah ini kan lihat tuh ya, setiap kali kita masak memang kan dia tetap ada ya, memang nggak bisa sampai habis gimana, tapi usahakan kita buang guys ya. Jadi buihnya tuh, nah itu gelembung-gelembung itu buihnya itu harus dibuang guys ya, harus dibuang ya, nanti dia susah hilang. Nanti kalau biar mudah mateng juga dia susah hilang, jadi harus dibuang ya. Oke udah cukup mendidih, kita masukin pegel juga tadi ya, aduk-aduk terus ya, nggak bisa berhenti. Nah sekarang kita masukin pandan terus. Oke nah sekarang kita masukin gulanya, gula kita masukin. Karena gulanya banyak, kita jangan masukin semua dulu guys ya. Nah, karena kita harus adukin ya, takutnya nggak merata ya, jadi butuh waktu dulu. Juga kita mau tes dulu ya. Memang takaran kita tuh biasa 1:1, tapi kan ini tergantung ini. Oke kita masukin garam juga kita setengah dulu. Jadi kita memang takaran seperti itu, cuman kan kadang ini airnya panasnya, jadi airnya lebih berkurang. Nah kita mau coba dulu cukup manis belum. Nah kan saya bilang ini relatif ya, jadi tergantung selera ya. Kalau untuk gula dan garam, nanti kalau terlalu manis kan repot, kita tambahin air malah susu kedelainya yang nggak kurang terasa. Kita mau susu kedelainya rasa susunya gitu lah ya, rasa kedelainya itu, langunya itu ya. Nah bagian demen kan itu enak gitu ya, wangi ya, khas gitu. Nah bukan seperti susu sapi biasa ya. Nah oke guys, nah ini pandannya kan kita kasih 3 ya, pandan yang sudah mateng ya, udah tua, jangan pandan yang agak muda. Nah kita cium baunya, kalau sudah wangi pandan, kita jangan terlalu lama, udah dibuang saja pandannya. Jadi jangan sampai, biasa kan kalau kita masak kolak atau kacang hijau kan lama gitu, sampai biarin aja sampai nanti kita sambil minum baru dibuang, udah mateng biarin aja gitu ya. Ini usahakan jangan, karena gimana ya, ini pandan kan ada wanginya, wangi langu pandan ya. Nah terus kalau kita biarkan terlalu lama nanti baunya itu, rasanya itu tabrakan ya. Nah jadi kalau pandannya kita biarkan terlalu lama, nanti baunya malah bau kedelainya malah jadi kurang gitu. Nah oke kita udah coba tadi, manisnya masih agak kurang, kita tambahin sedikit. Nah untuk gurihnya, untuk rasa garam, rasa asinnya sedikit udah lumayan lah untuk garamnya ya. Garamnya jangan terlalu asin, makan lucu kan kalau susu rasa asin kan. Itu hanya untuk rasa enaknya saja ya, jadi bukan untuk rasa asinnya guys ya. Jadi garam gitu kita jangan kasih semuanya langsung, kita coba dulu ya. Kalau untuk manis tergantung selera, jadi tadi kurang kita tambahin, kita juga nggak masukin semuanya. Oke guys ya, jadi ini dari icip ya. Ya kita diicip, itu gulanya, manisnya sudah pas ya. Rasa untuk asinnya cukup lah buat di lidah ya, jangan sampai asin guys ya. Jadi udah enak, beda kalau ada tambahin garam dengan tidak, itu ada agak bedanya dikit. Jadi secukupnya cukup. Nah ini udah siap nih, selesai nih, tinggal kita panasin lagi ya. Mau tahu gulanya jangan sampai ada ini, sambil kita membuang buihnya, itu buih-buih gelembung yang masih ada kita buang. Nah nanti setelah itu kita biarkan agak dingin ya, anget lah ya. Minum anget-anget itu paling enak guys ya. Boleh dijadiin minuman dingin enak, tapi saya senengnya anget ya. Nah nanti siap dihidangkan guys ya. Oke. Nah oke guys, ini udah jadi ya susu kedelainya. Nah ini lihat, memang teksturnya itu nggak terlalu putih guys ya. Nah itu yang memang dari kedelainya sendiri kan memang nggak putih. Jadi sebenarnya kedelai ini bukan nggak bisa dibilang susu ya, sari kedelai gitu ya. Cuman kita orang timur, orang Indonesia suka mengatakan itu susu ya. Padahal itu lebih cocok kita mengatakan itu sari kedelai.
Tapi ya mau gimana ya, udah umum ya dibilangin susu kedelai, ya susu kedelai saja. Oke, ini udah, ini saya minum dulu. Nah, nah ini masih anget tuh, enak ya. Saya senangnya anget-anget ya guys ya. Nah ini pas gitu, bau kedelainya itu pas buat saya ya. Nah kan saya bilang kalau buat yang nggak terlalu suka dengan langunya boleh tambahin air ya, tambahin air minum ya. Ini udah cukup pas, manisnya pas ya, rasanya pas. Mantap deh ya. Oke guys. Nah sampai di sini guys ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.